Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, sampai berjumpa kembali bersama saya. Dan di hari ini saya akan memberikan tema atau berbagi atau sharing 7 strategi untuk membuat usaha kita menjadi booming. Ya, saudara, apapun alasannya, kalau kita sebagai pengusaha, kalau kita sebagai tim atau leader di sebuah perusahaan, maka tujuannya adalah membuat usaha itu menjadi booming dan membuat usaha itu menjadi sangat menguntungkan. Ya, nah caranya bagaimana? Kita sebagai leader, kita harus melihat atau kita harus yang pertama menganalisa iklan yang sudah kita lakukan. Ya, iklan itu apakah efektif? Iklan itu apakah sudah masuk kepada customer kita? Iklan itu apakah sudah menjangkau ke customer yang baru kita atau tidak? Itu kita harus menganalisa. Ya, kita analisa apakah kontennya, apakah konteksnya daripada iklan itu mengena atau tidak. Ya, kita harus menganalisa dan kita lakukan itu setiap 3 bulan sekali. Ya, setelah kita membuat iklan, setelah kita mempromosikan, maka kita harus melihat data penjualan kita. Ya, apakah itu menaik atau turun atau stagnan, itu harus kita analisa dan kita harus mengambil keputusan untuk merubah atau melanjutkan. Ya, yang pertama, kita harus menganalisa. Yang kedua, kita harus memberikan training. Kita harus memberikan kekuatan dan motivasi kepada tim penjualan kita. Ya, apakah mereka selalu mengupdate customer baru? Apakah mereka memfollow up permintaan baru? Ya, kita harus cek, kita harus kontrol tim marketing kita. Ya, apakah mereka melakukan pemasaran yang benar atau melakukan sales call yang benar? Ya, kita harus kontrol dan cek satu persatu. Kita analisa, kita pastikan pertumbuhan untuk follow up customer itu selalu ada dan selalu dilakukan oleh tim kita. Ya, selain kita kontrol, kita harus memberikan motivasi kepada mereka bahwa kalau kita berhasil, kalau usaha kita terus berkembang, maka jenjang karir kepada tim pemasaran kita pun akan terbuka dengan lebar. Sehingga mereka bekerja itu ada motivasinya. Mereka bekerja itu ada sesuatu goals yang ditargetkan atau yang dikejarnya. Ya, yang kedua, yang pertama adalah analisa iklan, yang kedua adalah memberikan motivasi dan mengontrol serta mengecek apakah mereka melakukan follow up kepada customer dan calon customer kita. Dan yang ketiga adalah kita harus melihat dan harus berinovasi bahwa produk kita harus memiliki inovasi. Produk kita harus memiliki diferensiasi terhadap produk-produk yang ada, produk-produk yang menjadi pesaing kita. Ya, artinya apa? Kita harus yakin dan kita harus pastikan bahwa kita memiliki nilai tambah terhadap produk kita, sehingga customer kita tidak bisa melawan dan kompetitor kita tidak bisa melawan, dan customer akan datang ke tempat kita dan menjadi regular customer. Ya, yang keempat, kita harus melakukan aggressive promotion. Kita harus agresif melakukan promosi secara maksimal. Ya, mulai dari promosi offline maupun online. Ya, sebagai contoh, kita buat contoh restoran saja. Kita harus aktif di promosi di online. Kita masuk ke marketplace yang ada di pasaran, ya. Kita promosikan melalui Instagram, kita promosikan melalui Facebook, kita promosikan melalui WhatsApp, ya. Dan kita lakukan promosi melalui offline juga, sebar flyer, ya, sebar brosur, ya, bekerja sama dengan korporasi-korporasi.
ya, kemudian kita pasang umbul-umbul, kita pasang neon box, kita lakukan secara reguler dan secara maksimal. Ya, kita buat gimmick supaya menarik customer, supaya menarik calon pelanggan yang baru sehingga mereka datang ke sini dan mereka akan menjadi customer yang reguler. Ya, selanjutnya adalah kita harus inovatif. Kita harus membuat suasana tempat kita yang inovatif, yang menyenangkan. Artinya apa? Kita harus mendesain perubahan-perubahan supaya customer yang lama tidak bosan dan customer yang baru merasa fresh dan merasa nyaman datang ke tempat kita. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kita memberikan pelayanan yang prima. Kita berikan pelayanan yang prima, kita harus ajarkan, kita training semua karyawan kita ya supaya mereka lebih ramah. Bila perlu setiap karyawan bisa mengingat customer yang sudah pernah datang dan menyapa dengan namanya bila perlu. Ya, data dengan nama kita bisa lakukan secara tersendiri. Ya, intinya adalah kalau seandainya orang itu disebut nama, maka dia akan merasa dihargai dan mereka akan selalu ingat dan akan menjadi loyal customer. Ya, dan karyawan kita wajib untuk melakukan cara kerja yang efektif, cara kerja yang cepat, dan produk kita harus benar-benar berkualitas dan tidak mengecewakan. Nah, dan yang keenam adalah kita harus memastikan bahwa produk kita itu adalah hygiene. Ya, ini misalnya kalau di restoran kita harus hygiene. Produk makanan kita harus benar-benar hygiene. Ya, selain itu kita harus memastikan bahwa areal di restoran kita harus bersih. Kamar mandinya, halamannya, parkirannya. Kita memastikan semua areal yang didatengin oleh customer kita pastikan itu harus bersih dan spotless, tidak ada debu sekecil pun. Yang mana itu akan membuat customer menjadi nyaman dan akan berkomentar bahwa restoran ini benar-benar bersih. Ya, saudara, itulah tips supaya Anda bisa membuat usaha Anda menjadi booming. Semoga ini bisa bermanfaat dan Anda bisa berhasil. Sukses bersama Dosen Senior.